Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudara, semoga Allah merahmati kita semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu besar, begitu banyak pada kita semuanya. Yang jikalau kita ingin menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan bersyukur menandakan ketakwaan seseorang. Karena dengan bersyukur niscaya Allah akan menambah nikmatnya sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur niscaya akan aku tambah nikmatku. Namun jikalau engkau kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Dan bentuk syukur yang sejati adalah manakala seseorang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mensyukuri ilmu juga adalah dengan mengamalkan dan mendakwahkannya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih berada di bulan Ramadan. Bulan yang begitu mulia. Bulan yang di dalamnya Allah syariatkan begitu banyak amalan kebaikan. Maka sudah sepantasnya untuk kita mengisinya dengan sebaik-baiknya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan hendaklah kita senantiasa mengikuti syariat yang dibawa, diajarkan, dituntun oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Maka seorang mukmin dituntut untuk ittiba'ur Rasul. Yang ini merupakan syarat kedua diterimanya amal seorang mukmin. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa syarat diterimanya amal seorang mukmin ada dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah ittiba'. Pertama ikhlas karena Allah dan yang kedua mengikuti syariat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini merupakan tuntutan dari persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan mujahadah, juga musim kebaikan. Di bulan Ramadan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ada dua amalan utama yang termasuk syiar daripada bulan Ramadan, yaitu puasa dan qiyamul lail atau salat malam. Maka hendaknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Lalu tak lupa pula untuk mengisinya dengan berbagai amalan ketaatan kepada Allah, baik berupa sedekah, membantu hajat orang lain, dan amalan-amalan yang lain yang bisa kita amalkan. Bahkan di dalam bulan Ramadan, di dalam sejarah tercatat, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sirahnya, bahwa di bulan Ramadan sampai terjadi mujahadah peperangan, berjihad melawan musuh-musuh Allah. Yang pertama, perang Badar yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan yang kedua, Fathu Makkah, penaklukan atau pembebasan Fatah Makkah yang terjadi di akhir bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dan seharusnya pada bulan Ramadan ini janganlah kita lalai dari hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia dengan banyak tidur atau tidak mengamalkan amalan yang mestinya diamalkan, atau waktunya terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara baiknya Islaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai orang yang beriman, tentulah kita harus meyakini bahwa hidup kita di dunia hanyalah sementara. Kita akan wafat pada suatu saat dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat selama hidup kita. Dan ketika ajal datang, kematian datang kepada seorang, itu adalah tanda kesempatan terakhirnya untuk beramal saleh. Karena di dunia adalah adanya amal, belum adanya mizan, belum adanya timbangan. Sementara di akhirat tidak ada amal, yang ada adalah mizan, perhitungan, timbangan, pertanggungjawaban amalan seorang selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sungguhnya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan untukmu balasanmu. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar, kesuksesan yang sejati. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang berdaya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang begitu berharga, kesempatan emas bagi kita untuk mendulang kebaikan dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwani fillah, as'adakumullahu fid dharain. Saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada bulan Ramadan ini juga merupakan melatih kita untuk bersabar. Sehingga dikatakan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan tidaklah salah. Karena memang di bulan Ramadan kita dituntut untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah pada bulan Ramadan. Utamanya berkenaan dengan puasa, ibadah puasa. Yaitu menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan. Dan juga berusaha untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah menggunjing dan berkata hal-hal yang dusta. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan yang dusta, perkataan yang mungkar, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan lapar dan dahaganya. Artinya Allah tidak memberikan balasan pahala dari ibadah puasanya. Boleh jadi ia meninggalkan makan minum, meninggalkan hubungan badan. Tapi hal itu tidaklah berarti bagi Allah karena lantaran ia melakukan dosa-dosa qaul zur tadi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'al atas wa rubba qa'imin hadduhu sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail, dirikan salat malam, bagian dari qiyamul lailnya hanyalah begadang. Maka hal tersebut perlulah kita camkan dalam diri kita, berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah syariatkan dengan sebaik-baiknya. Utamanya adalah tentang syarat diterimanya amal. Berusaha untuk ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk amal ibadah kita. Karena itulah adalah perintah yang paling agung, amalan yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dan ini merupakan syarat utama diterimanya amal. Dan puasa seorang tidaklah mungkin diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat tadi, yaitu ikhlas dan ittiba. Bahkan seluruh amalan ibadah lainnya tidaklah mungkin diterima oleh Allah kecuali dengan memenuhi kedua syarat tadi. Maka oleh karenanya kita dituntut untuk senantiasa taat kepada Allah, berusaha menuntut ilmu. Ya, lalu setelah mendapatkan ilmu, berusaha untuk mengamalkannya dan mendakwakannya. Tentu ilmu yang syar'i, ilmu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan salawat dan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر